Peradaban Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Husni Salasti, Ahmad Wafiuddin Maksud, Aufa Majidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut beberapa sejarawan, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Meskipun begitu, belum diketahui secara pasti sejak kapan Islam masuk ke Indonesia, karena para ahli masih berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Ada 3 teori yang mencoba menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat dipelopori oleh Snow Hodgson. Ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Yang kedua, teori Persia dipelopori oleh P.A. Hussein Hidayat. Teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Persia yang sekarang Iran karena adanya beberapa kesamaan antara kebudayaan masyarakat Islam dengan Persia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Teori ini didasari oleh sebuah cerita dari Cina yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 sudah terdapat sebuah perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Sebuah batu nisan berhuruf Arab milik seorang wanita Muslim bernama Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Sumatera Utara dan diperkirakan berasal dari abad ke-11 juga menjadi bukti Islam masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Proses masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai dan dilakukan dengan cara atau dengan 4 cara, yaitu 1 melalui cara perdagangan, 2 melalui perkawinan, 3 melalui pendidikan, dan terakhir melalui kesenian. Kemudian kerajaan Islam yang ada di Indonesia ada 9, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasal, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Gowatalo, dan terakhir Kerajaan Ternate dan Tidore. Ada 9 ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo mengembangkan agama Islam menjelang dan setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit atau sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16. Dalam babat Tanah Jawi dikatakan bahwa dalam berdakwah, para wali ini dianggap sebagai kepala kelompok mubalik daerah penyiaran tertentu. 9 wali songo tersebut yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik. Bentuk peradaban Islam di Indonesia. 1. Pesantren. Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan ciri yang khas dan unik. Juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia. Selain itu, dalam pendidikan Islam di Indonesia juga dikenal dengan adanya madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, kemudian madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah atau menengah. Untuk tingkat universitas Islam di Indonesia juga kian maju seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari terus beragamnya universitas Islam. Hampir di setiap provinsi di Indonesia dapat dijumpai Institut Agama Islam Negeri serta beberapa universitas Islam lainnya. Pesantren sebagai sistem pendidikan tertua di Indonesia merupakan bukti Islam membuat peradaban dalam bidang pendidikan yang berbeda sama sekali dengan sistem pendidikan dimanapun. Hingga kini, pesantren semakin banyak dijumpai sebagai lembaga pendidikan yang bercorak Islam. Yang kedua, gerakan masyarakat Islam dan politik. Gerakan yang lahir
di Timur Tengah ini telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Bermula dari pembaruan pemikiran pendidikan Islam di Minangkabau yang disusun oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia, kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam di Bogor dan Solo, Perserikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam atau Persis di Bandung, NU pada tahun 1926 di Surabaya, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI di Candung Bukit Tinggi, dan partai-partai politik seperti Sarekat Islam yang merupakan kelanjutan dari SDI, Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI di Padang Panjang yang merupakan kelanjutan dan perluasan dari organisasi-organisasi pendidikan Tawalib, dan Partai Islam Indonesia atau PII pada tahun 1936. Hingga saat ini juga berkembang menjadi partai besar berbasis Islam seperti PAN, PKS, PBB, dan PKB. Yang ketiga itu budaya dan adat istiadat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Bahasa Arab sudah banyak menyatu dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya kata wajib, fardu, lahir, batin, musyawarah, surat, kabar, koran, jual, kursi, dan masker. Dalam hal nama juga banyak dipakai nama-nama yang berciri Islam atau Arab. Kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian, banyak disumpahi seni musik seperti qasidah, rebana, marawis, berzanji, dan sholawat. Kita juga melihat pengaruh di bidang seni arsitektur rumah peribadatan atau masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. Yang keempat yaitu ekonomi. Peradaban dalam bidang ekonomi juga tidak ketinggalan. Daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam dari negara Arab, Persia, Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah yang lainnya seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni anak yatim, piatu, fakir, dan miskin. Hal itu membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Peradaban konkret dalam bidang ekonomi yang bercorak Islam dapat dilihat dari beberapa sistem perekonomian berbasis Islami. Lembaga-lembaga sosial yang bernafaskan Islam semakin banyak bermunculan, baik berorientasi pada kasus bencana alam, kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.